Kembali lagi bersama saya, Advokat Umar Sembiring, pada sesi Buku Saku Advokat Muda. Pada sesi video ini, saya akan menjelaskan tentang persyaratan, pengangkatan, dan penyumpahan untuk menjadi seorang advokat di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke inti video, ayo dong kita klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan pengacara itu berbayar. Pertama, untuk persyaratan menjadi advokat Indonesia adalah memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan diangkat oleh organisasi advokat yang resmi daftar di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, untuk persyaratan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus berwarga negara Indonesia. Dan yang kedua, berdomisili di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, minimal berusia 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana hukum seperti yang tadi. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang minimal 2 tahun secara terus-menerus. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir adalah berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Sekarang, siapa yang mengangkat dan menyumpah advokat? Advokat diangkat oleh organisasi advokat yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya yang sudah tidak asing lagi adalah organisasi advokat yang bernama PRADI. Masih banyak awam yang menganggap bahwa semua advokat sama dengan PRADI. Padahal masih banyak loh organisasi advokat yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti saya adalah anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia, organisasi advokat yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang ketua umum atau presidennya bernama Dr. Faizal Hafid, SHMH. Salam Bang. Nah, kemudian pengacara kondang yang bernama Hotman Paris Hutapea juga masuk dalam Dewan Pengacara Nasional Indonesia ini. Salam juga Bang. Itu pengangkatan. Sekarang kita masuk ke penyumpahan. Penyumpahan dilakukan oleh pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukumnya. Seperti saya, karena saya tinggal di Tangerang Selatan, maka saya masuk ke Pengadilan Tinggi Banten. Nanti rekan-rekan yang tinggal di Jakarta, Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat masuk ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan seterusnya. Oke rekan-rekan, itulah persyaratan pengangkatan dan penyumpahan untuk menjadi advokat di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kode etik advokat, yaitu TNC penting yang harus diketahui dan diaplikasikan oleh seluruh advokat di Indonesia saat menjalankan profesinya sebagai profesi yang mulia. So stay tune, atau kalau misalnya ada bahasan lain yang kira-kira menarik, silahkan komen di bawah ya.